يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Pada kesempatan perdana ini kita akan membahas tentang pelajaran bahasa Arab, atau bagian dari aspek pelajaran bahasa Arab, yaitu tasrifan, ilmu tasrif. Nah, di dalam bahasa Arab itu ada 4 maharotul, 4 maharot, arbaul maharot, 4 skill. Yang pertama maharatul kalam, skill berbicara, maharatul istima, skill mendengar, dan maharatul qiraah, skill membaca, dan yang terakhir maharatul kitabah, skill menulis. Dalam bahasa Arab 4 skill itu saja. Ketika seorang mahir di dalam 4 maharot tersebut, maka insya Allah bahasa Arabnya itu mumpuni. Terkadang kita ini hanya beberapa maharot saja yang kita kuasai, seperti maharatul qiraah, bisa membaca, yaitu huruf-huruf gundul dan yang lainnya, ataupun maharatul kalam, mahir bercakap namun tidak bisa membaca kitab gundul yang tanpa harokat dengan baik. Nah, untuk menunjang itu semua, bagi saya pribadi, ilmu tasrif adalah kunci utamanya. Orang kan masing-masing berbeda. Namun kalau menurut saya pribadi, ilmu tasrif adalah kuncinya bahasa Arab. Kalau kita ingin baca kitab, maka yang paling utama itu adalah tasrif. Atau kita ingin bercakap, bercakap ini lain lagi ranahnya. Ini juga butuh pembahasan yang agak cukup panjang lebar. Namun salah satu ilmu yang harus kita perhatikan atau aspek yang kita perhatikan adalah ilmu tasrif. Untuk membaca kitab, baca kitab gundul yang tanpa harokat, itu ada 2 ilmu nahwu dan ilmu sorof. Nah, ilmu tasrif ini masuk di ilmu sorof. Jadi ilmu tasrif merupakan bagian dari sorof. Sebagaimana i'rab itu bagian dari ilmu nahwu. Nah, jadi tasrif ini bagian dari ilmu sorof. Ketika orang ingin bisa baca kitab, maka dia harus pelajari 2 hal tersebut, ilmu sorof dan ilmu nahwu. Nah, kita mulai saja pelajaran perdana kita tentang ilmu tasrif. Yang pertama, definisi. Tentunya kita harus paham definisi dulu. Ilmu tasrif adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Saya ulangi, ilmu tasrif adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, jadi contoh misal dalam bahasa Indonesia, makan, dimakan, memakan, orang yang memakan, saling memakan. Seperti itu, tempat memakan. Nah, itu perubahan satu kata, makan, berubah menjadi beberapa kata dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Itu dalam contoh dalam bahasa Indonesia. Nah, itu dia pengertian dari ilmu tasrif. Jadi kita mempelajari tentang perubahan kata, perubahan kata. Kemudian yang B, istilah-istilah dalam ilmu tasrif. Sebelum kita terjun ke ilmu tasrif, pelajaran tasrif, kita juga harus memahami istilah-istilah dalam ilmu tasrif. Nah, istilah-istilah dalam ilmu tasrif yang pertama ialah sigoh. Apa itu sigoh? Atau biasanya orang bilang sigot. Yang mana saja benar Sigo ialah artinya bentuk. Sigo artinya bentuk. Jadi ini kita pahami dulu istilah-istilahnya. Yang kedua, bina. Bina artinya bangunan suatu fiil. Bangunan suatu fiil. Yang ketiga, wazan. Wazan artinya timbangan atau pola. Timbangan atau pola. Yang keempat, mauzun. Apa itu mauzun? Mauzun artinya yang ditimbang. Secara bahasa yang ditimbang. Atau kalau bahasa lainnya, dia adalah contoh dari wazan-wazan nantinya. Nah, ini saja dulu pelajaran perdana kita tentang ilmu tasrif. Semoga bisa bermanfaat. Quran dan nabinya. Saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم